Baiklah anak-anak, kita lanjut untuk mengenal bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu perlu kita kenal. Apa yang menarik sih dari bahasa Arab? Kenapa banyak anak-anak yang mungkin kurang tertarik dengan bahasa Arab? Padahal kalian tahu orang Islam itu atau orang Muslim itu dalam ibadahnya menggunakan bahasa Arab, bukan? Nah, ini jadi sebelum kita mempelajari bahasa Arab lebih jauh, jadi kalian juga harus tahu ini bagaimana kalian bisa menyukai bahasa Arab. Kalau kalian suka bahasa Arab, tentu kalian pasti akan mudah mempelajarinya. Nah, saya di sini akan sampaikan ada berapa ya? Ada sekitar 7 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Mungkin ini menjadi beberapa alasan saja dan masih banyak alasan yang lain. Tapi kalau kita simpelkan, mungkin 7 ini yang perlu anak-anak ingat. Yang pertama apa? Ayo. Keutamaan bahasa Arab amatlah jelas karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Jadi kita pernah mendengarkan dari sebuah istilah annal lughatal arabiyyah ya lughatul Quran wa annal lughatul Quran ya lughatul jannah. Artinya apa? Bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa surga. Jadi apakah orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab itu tidak bisa masuk surga? Dalam sebuah hikayat, iya. Terus gimana? Apa kita perlu wajib belajar bahasa Arab? Nah, kalian tahu kalau orang yang sudah meninggal itu masuk kuburan ditanya sama malaikat, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Madinuka? Apa agamamu? Nah, itu. Tapi saya nggak nakut-nakutin. Kenapa di dalam bahasa Arab itu dinyatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa surga? Ya tentu saja. Di surga itu semua orang yang masuk surga, entah orang Prancis, orang Jawa, orang Dayak, atau orang siapapun, kalau memang bertakwa kepada Allah, pasti akan masuk surga. Dan otomatis bisa masuk surga seperti itu. Tapi kita tidak mungkin bisa memahami Islam tanpa kita mau mempelajari bahasa. Sholat kita pakai bahasa Arab, doa kita pakai Arab, meskipun dalam doa pun tidak semua wajib pakai bahasa Arab. Nah, yang pertama itu seperti disampaikan dalam Al-Quran, walaqad darabna linnasi bihadzal qur'ani min kulli masalil la'allahum yatadzakkarun Qur'anan Arabiyyan ghairu dzi iwajin la'allahum yattaqun. Nah, itu dalam surat Az-Zumar, coba dilihat itu. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-lisanu arabiy syiarul Islam wa ahli. Bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin. Dalam disebutkan juga dalam Iqtida Asyurat al-Mustaqim. Itu alasan yang pertama, bahwasanya Al-Quran menggunakan bahasa Arab seperti yang saya tadi sampaikan. Lalu apa yang kedua? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Nah, itu yang kedua disampaikan bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu lebih mudah dalam menghafalkan, memahami, mengajarkan, dan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi kalau kita pandai atau kita tahu hurufnya Arab, kita dapat membaca ayat dalam sholat kita mendapatkan pahala. Dalam membaca Al-Quran pun kita dapat pahala. Jadi ada kata-kata man yatakallam bil lughatil arabiyyah walau harfan falahu ajrun.
Jadi dalam bahasa Arab kalau kalian mengatakan satu huruf saja maka dapat pahala. Kalau dua huruf Allahu Akbar itu sudah berapa huruf? Dapat pahala. Jadi setiap huruf mengandung pahala. Jadi nggak ada dalil selain itu di dalam Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, tiap huruf yang kita lafalkan dengan benar dan baik dapat pahala. Kalau kita baca cerpen dapat pahala? Nggak ada. Kalau kita baca Quran, ya tidak. Kecuali Qurannya itu mengandung cerita-cerita dalam Al-Quran, kita mendapatkan pengetahuan. Nah itu. Jadi yang kedua ini mengamalkan Al-Quran itu tentu saja dengan modal bahasa Arab. Kita bisa memahami Al-Quran juga hadis gitu. Nah yang ketiga apa? Kenapa kita mempelajari bahasa Arab? Yang ketiga, orang yang paham bahasa Arab, terutama paham kaidah-kaidah dan ilmu nahwu. Dalam bahasa Arab itu ada ilmunya. Kalau kita tahu namanya ilmu nahwu, ada ilmu shorob. Nah seperti itu perlu dipelajari. Nah mereka para ustadz tentu lebih harus paham karena harus menjelaskan agama, menjelaskan Al-Quran, hadis itu tentu harus pandai berbahasa Arab. Yang berikutnya apa Nana? Nah yang keempat, kenapa kita harus pelajari bahasa Arab? Adalah orang yang paham bahasa Arab akan mudah menggali ilmu dari ulama secara langsung atau membaca berbagai karya yang sudah banyak tersebar hingga saat ini. Sedang yang tidak paham bahasa Arab hanya bisa mengandalkan kitab terjemahan dan itu sifatnya terbatas. Nah ini yang keempat penting. Jadi kalau kalian bisa tahu bahasa Arab, arti dari bahasa Arab, kalian akan tahu kitab-kitab asli. Jadi hari ini ada beberapa kitab dan buku-buku karya penulis Islam. Mungkin ada salah satunya Bulughul Maram kalau kalian pernah dengar yang mondok. Itu ada beberapa hadis yang dirubah. Itu dari terbitan apa saya tidak bisa menyebutkan, tapi saya pernah tahu baca oleh orang luar Islam seolah-olah itu Al-Quran, ternyata bukan. Nah itu pentingnya dari bahasa Arab. Kemudian yang kelima, bahasa Arab itu adalah bahasa yang lembut dan lebih mengenakan hati serta menenteramkan jiwa. Li'anna al-lughat al-arabiyyah afsahul lughat wa abnaha wa wasyaha wa aksaruha. Jadi itu dari terbitan apa saya tidak bisa menyebutkan, tapi saya pernah tahu. Jadi penting kalau kita tahu ada beberapa hadis untuk sebuah kepentingan bisa saja dipalsukan hari ini dengan media digital atau apapun, ataupun Al-Quran pun banyak dibaca oleh orang luar Islam seolah-olah itu Al-Quran, ternyata bukan. Nah itu pentingnya dari bahasa Arab. Kemudian yang kelima, bahasa Arab itu adalah bahasa yang lembut dan lebih mengenakan hati serta menenteramkan jiwa. Li'anna al-lughat al-arabiyyah afsahul lughat wa abnaha wa wasyaha wa aksaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasyih, paling jelas, paling luas kosakatanya dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Itu yang keenam, coba lihat itu bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Karena dalam penjelasan ini Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling mulia diturunkan dengan bahasa Arab dan diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para malaikat, diturunkan di tempat yang paling mulia di bumi, diturunkan pada bulan yang mulia yaitu Ramadan, dan kita menilai bagaimana mulianya kitab suci Al-Quran. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab
agar kamu memahaminya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah bahasa Arab adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami. Qur'anan Arabian ghairu dzi iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Nah, seperti juga disampaikan dalam ayat lain, ada wa kadzalika anzalnahu hukman Arabian, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dalam surat Ar-Ra'd 37. Nah, itu yang mungkin perlu kalian pelajari, kalian ulangi. Kalaupun penjelasan saya agak terlalu cepat, mungkin bisa diputar ulang. Jadi kenapa saya sampaikan sebelum pelajaran kita membuka pelajaran di lembar kerja ataupun di LKS dari pembahasan at-ta'rifu bin nafs, yaitu bin nafsi, mengenal diri sendiri. Maka sebelum itu saya mempertimbangkan bahwasanya di kelas 7 ini kalian mulai mempelajari bahasa Arab untuk ke depan lebih serius, bahwasanya bahasa Arab itu sangatlah penting bagi kita, karena tak ada bahasa yang lebih tidak penting dari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa surga, bahasa di dunia dan di akhirat. Nah, itu mari kita lanjutkan. Di berikutnya kita coba mempelajari di buku LKS. Silakan dibuka. Itu dari terbitan apa, saya tidak bisa menyebutkan, tapi saya pernah tahu. Jadi penting kalau kita tahu ada beberapa hadis untuk sebuah kepentingan, bisa saja dipalsukan hari ini dengan media digital atau apapun. Ataupun Al-Quran pun banyak dibaca oleh orang luar Islam seolah-olah itu Al-Quran, ternyata bukan. Nah, itu pentingnya dari bahasa Arab. Kemudian yang kelima, bahasa Arab itu adalah bahasa yang lembut dan lebih mengenakan hati serta menenteramkan jiwa. Lianna al-lughat al-arabiyyah afsahul lughat wa abnaha wa wasyaha wa aksaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya, dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Itu yang keenam, coba lihat, itu bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Karena dalam penjelasan ini Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling mulia diturunkan dengan bahasa Arab dan diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para malaikat, diturunkan di tempat yang paling mulia di bumi, diturunkan pada bulan yang mulia yaitu Ramadan, dan kita menilai bagaimana mulianya kitab suci Al-Quran. Inna anzalna Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah bahasa Arab adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami. Qur'anan Arabian ghairu dzi iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Nah, seperti juga disampaikan dalam ayat lain, ada wa kadzalika anzalnahu hukman Arabian, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dalam surat Ar-Ra'd 37. Nah, itu yang mungkin perlu kalian pelajari, kalian ulangi. Kalaupun penjelasan saya agak terlalu cepat, mungkin bisa diputar ulang. Jadi kenapa saya sampaikan sebelum pelajaran kita membuka pelajaran di lembar kerja ataupun di LKS dari pembahasan at-ta'rifu bin nafs,
yaitu binafsi, mengenal diri sendiri. Maka sebelum itu saya mempertimbangkan bahwasanya di kelas 7 ini kalian mulai mempelajari bahasa Arab untuk ke depan lebih serius, bahwasanya bahasa Arab itu sangatlah penting bagi kita, karena tak ada bahasa yang lebih tidak penting dari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa surga, bahasa di dunia dan di akhirat. Nah itu, mari kita lanjutkan. Di berikutnya kita coba mempelajari di buku LKS. Silakan dibuka. Itu dari terbitan apa saya tidak bisa menyebutkan, tapi saya pernah tahu. Jadi